Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini kita akan sama-sama mempraktekkan bagaimana cara mengimplementasikan database pada MySQL ke dalam NetBeans. Baik, langsung saja prakteknya. Di sini saya sudah membuka aplikasi NetBeans menggunakan versi 7. Oke, kita akan buat project baru. Pilih file, new project. Ya. Di sini di kategori pilih Java, di project pilih Java application, pilih next. Nah, di sini kita tentukan lokasi projectnya mau disimpan di mana ya. Contoh di sini saya menggunakan directory F ya, di folder PBO 2021. Oke. Ini create main kelasnya di uncentang ya. Jadi ketika kita buat project tidak ada kelas yang dibuat main kelasnya ya. Baik, kita kasih nama JDBC basic. Kalau sudah, klik finish. Oke, sorry ini A-nya kecil ya. Klik finish. Ya, akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau buat paket testing misalkan untuk coba-coba dulu ya testing. Oke. Ya. Kemudian kita buat nama Java class cek koneksi. Ya, di sini ya. Namanya cek koneksi. Ya, pastikan MySQL-nya sudah terhubung ya atau terkoneksi. Di sini saya menggunakan SAMPP versi 8 ya. SAMPP dengan PHP-nya versi 8. Hanya saja kita kan mau memanfaatkan untuk SAMPP-nya itu yang maksudnya PHP-nya ya, PHP versi 8 sebetulnya bebas. Di sini di saya ada dari mulai versi 5.6, versi 7.2, versi 7.4, versi 8.03, versi 8.0.11 ya. Mengkondisikan saja. Oke, di sini kita akan coba nyalakan SAMPP-nya di SAM control ya. Klik kanan SAM controlnya, run as administrator. Kita akan lihat apakah MySQL-nya sudah jalan ya, sudah running. Oke, di sini belum running. Nah, di sini kalau kita mau paten mengaktifkan MySQL dan Apache-nya ya, Apache Web Server itu dicentang aja servisnya ya. Jadi Apache Web Server ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi yang dibuat oleh pemrograman bahasa PHP ya. Pakainya Apache Web Server. Nah, kalau MySQL database-nya. Kita bisa pakai keduanya karena kita juga bisa menggunakan phpMyAdmin untuk akses database. Oke, kita start aja dua-duanya ya. Ini juga kita start dulu sampai ini berwarna hijau. Nah, ini database MySQL sudah berwarna hijau. Berarti sudah jalan database. Oke, ini keduanya sudah jalan. Oke. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penggunaan phpMyAdmin ya. Di sini kita akan langsung saja membuka database-nya menggunakan service di NetBeans. Ya, sebelumnya kita buat database-nya db_campus ya. Kita klik kanan, connect-in aja. Username-nya root, password-nya kosong, remember password. Klik OK.
Nah, kita bisa lihat di sini ada DB kampus nama database-nya. Kemudian nama tabelnya TBL underscore dosen, TBL underscore mahasiswa. Kita bisa lihat di sini ke kanan view data. Kita bisa lihat di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5 data. Yang tabel mahasiswanya sudah ada 3. Oke. Ya, selanjutnya kita langsung saja coba membuat cek koneksi ya. Cek koneksi artinya database kita udah siap. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikan ke dalam Java-nya ya, ke dalam pemrograman Java di NetBeans. Oke, kita buat koneksi dulu ya. Kita panggil variabel connection. Connection pilih yang java.sql. Oke, misalkan kita kasih nama C, variabelnya sama dengan driver manager. Nah, kalau kita pakai java.sql di sini kita akan lihat java.sql. Driver manager juga sama java.sql driver manager. Kemudian titik get connection. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, di sini kita lihat ada string user dulu. String usernya ada string URL ya, string URL, string user dan string password. Kita masukkan dulu URL-nya. URL-nya jdbc titik 2 mysql titik 2 garis miring 2 kali localhost garis miring 1 kali localhost portnya ya titik 2 portnya dulu 3306 garis miring ada db underscore campus. Oke, usernya root, passwordnya kosong. Oke, seperti ini ya kalau kita tuliskan. Nah, seperti ini lebih jelas. Ya, kita lihat di sini ada tanda lampu ya. Nah, ini ada surround statement with request. Artinya harus perlu ditambahkan request-nya ya dari driver manajernya. Nah, kita bisa ngetes di sini untuk kalau sudah berhasil buat sistem out print koneksi berhasil misal. Nah, kita panggil C-nya ya. C-nya. Oke, kalau gagal ya di sini koneksi gagal misalkan kalau gagal ya X ya. X-nya yang ini ya, dipanggil X yang ini. Oke, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Klik kanan compile file dulu. Setelah di compile file, klik kanan run file. Coba kita langsung Oke, di sini ada error SQL exception no suitable driver found for JDBC MySQL. Artinya ini tidak ada driver yang ditambahkan. Jadi kita perlu tambahkan drivernya dulu. Kita perlu tambahkan drivernya di sini ya. Nah, di beberapa NetBeans tuh biasanya sudah tersedia ya. Kalau belum tersedia kita bisa manual. Nah, oke, kita add library di sini saja. Cari MySQL JDBC driver. Klik add library. Nah, ini library MySQL ya. Kita coba jalankan.
Oke, koneksi berhasil. Nah, kalau misalkan kita kasih password, misalkan kita salahkan nih, kita bikin salah. Nah, dia error ya. Error access denied for user root localhost using password yes. Jadi harus passwordnya ini nggak sesuai ya. Jadi ini user password MySQL-nya yang rootnya dikondisikan saja ya. Dikondisikan saja dengan apa namanya database masing-masing ya. Oke, koneksi ke database kita sudah berhasil. Kemudian kita akan belajar menggunakan statement ya. Statement itu menampilkan data tabel. Oke, di sini kita akan buat nama kelas baru, namanya tampil data dosen. Nah, yang tampil data dosen buat connection pakai yang java.sql. Kemudian kita pakai C aja, sama dengan ini boleh ke bawah enter ya. Driver manager sama dengan yang tadi yang java.sql ya. Titik get connection ini saya taruh ke bawah supaya lebih mudah aja sih bacanya ya. Nah, ininya URL-nya cdbc titik 2 mysql titik 2 garis miring 2 kali localhost titik 2 3306 garis miring nama databasenya db_campus. Oke, ini boleh ke bawah, maksudnya biar bacanya lebih enak aja. Nah, di sini pakainya usernya root, passwordnya kosong. Oke, seperti ini. Nah, kita coba lihat di sini. Ya, pakai surround statement with brackets ya. Ada tambahan bracketnya. Nah, di dalam bracket kita tambahkan statement. Ya, pakai yang ini. Misalkan stmt disingkat sama dengan C yang ini ya, C yang connection ini titik create statement. Oke. Kemudian ada result set untuk mendapatkan hasil dari statementnya ya. Jadi nanti kita tambahkan query atau SQL-nya di sini ya. rs sama dengan stmt titik execute query-nya. Nah, select bintang from nama tabelnya dosen kan, tbl underscore dosen misalkan. Nah, kita mau menampilkan data dosen. Oke, kalau sudah file, nah kita pakai ini extensionnya ini rs titik next. Oke, nah misalkan outputnya sistem titik out titik print tln ya, misal id dosen kita mau panggil rs titik get integer id dosen. Nah, terus kita yang ini panggil hiddennya ya, jadi disesuaikan dengan yang apa namanya yang di tabelnya ya.
ada ID dosen, ada nidennya. NIDN. Oke. Nah, ini kita copy aja. Copy niden, nama lengkap, alamat lengkap. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan ya. Kita jalankan. Ini harusnya sudah betul. Kalau nggak ada error, harusnya tampil data ini ya. Oke. Tampil data dosen. Ya, sudah tampil ya. Sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Seperti ini. Oke, berhasil ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat tampil data mahasiswa. Nah, untuk yang tampil data mahasiswa sama saja dengan yang ini ya. Hanya yang beda ininya saja. Query-nya ya. Oke, kita buat main class tampil data mahasiswa. Oke, kita copy aja yang ini. Nah, ini kita copy mungkin dari sini sampai sini aja. Nah, ininya tbl underscore MHS ya, karena mahasiswa kan. Oke. Ini kita bisa Ctrl Shift I ya, Ctrl Shift I untuk import sekaligus. Karena kita tadi ngopi dari Java kelas yang lain ya, dari yang tampil data dosen karena sama. Oke, jadi di sini udah Java SQL semua. Ini kita pakai suruh block with brackets. Oke, sudah selesai. Kita cek dalam mahasiswa harus ada 3. Kita cek di sini run file. Oh, kolom ID dosen not found ya, karena tadi harusnya ID mahasiswa karena kita belum ganti ya. Udah di copy paste tapi belum ganti ininya. Oke, ini MHS aja. Kemudian ini nih. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil ya menampilkan data mahasiswa. Ya. Selanjutnya kita bisa modif-modif ya bahasa query-nya. Nah, misalnya yang dosen nih, karena banyak kan tadi dosen. Kita mau mengurutkan data dosen berdasarkan nama ya. Kalau kita lihat sebelumnya, kayak kita running lagi. Kita close aja ya, karena kita belum perlu. Kita mau ngetes untuk manipulasi query ya, maksudnya custom. Nah, di sini Asep di paling bawah ya, harusnya kan di atas. Nah, kita buat perintah query-nya tambahkan AS order by nama ASC ascending ya, ascending. Kalau oke, kita running. Sebetulnya kalau di MySQL itu atau bahasa query, kalau nggak pakai ASC atau ascending itu biasanya jalan langsung urut. Oke, di sini unknown kolom nama, nggak ada nama field nama, nggak ada, adanya nama lengkap. Oke, ini kurang. Ini kita bisa shift F6 ya, shift F6 langsung. Ya, udah urut ya,
sudah urut dari A sampai Z ya, ini di A, D, M, U ya. Nah, kalau ini dibuang ASC-nya tetap. Ya, tetap. Kecuali kalau kita tambahkan DSC. DSC itu descending, kebalik. Nah, DSC. Ujang, Miki, Desi, Asep, Andrian. Dibalik. Nah, terus kita bisa menambahkan lagi untuk where ya. Kayak kita silakan nanti di utak-atik aja. Nah, ini enter ke bawah. Misalkan where nama lengkap like ketik 1 ya pakai U persen yang huruf depannya U ya. Tampilkan data dosen yang huruf depannya U. Oke. Nah, hanya Ujang kan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan dasar JDBC ya, praktikum Java Database Connectivity. Jadi di sini kita sudah pelajari mengenai koneksinya, tes koneksi, kemudian tampil data menggunakan statement. Selanjutnya kita akan menggunakan prepreg statement ya di video tutorial selanjutnya, yaitu untuk input, hapus, dan update data menggunakan prepreg statement. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.